agenda LGBT-nya jelas banget ya. Film yang sangat bright itu, sangat dark banget message-nya ya. Jadi di situ ingin disampaikan dari film Barbie itu. Dan ternyata, Assalamualaikum Sakinah lovers semuanya. Masya Allah, ini Bunda Mi kali ini kayaknya pengen cerita deh. Kemarin baru aja nonton film. Ada yang bisa tebak filmnya apa? Boleh lihat di belakang tuh warnanya. Atau seperti kerudung yang sedang aku pakai, warnanya warna apa ini? Warna pink. Ada yang bisa tahu apa film yang Bunda Mi tonton kemarin? Yes, betul. Barbie the movie ya. Jadi awalnya sebenarnya tadinya nggak terlalu pengen nonton juga kayak gitu ya. Aku bahkan nggak lihat trailernya dulu, cuman lihat bahwa orang-orang tuh, ih kok hype banget, kok banyak orang yang nonton kayak gitu. Terus di Twitter, di sosial media kayak Instagram, banyak banget yang ikut challenge-nya kayak gitu. Bahkan ada beberapa brand juga yang collab sama Barbie ini gitu ya. Sebagai penggemar Barbie ya, tapi Barbie-nya kalau aku tipenya yang Rapunzel, tau nggak teman-teman? Itu loh yang princess gitu loh Barbie-nya yang Catania, yang ada apa namanya di kerajaan-kerajaan kayak gitu ya, yang Barbie-nya berubah jadi angsa, tahu yang kayak gitu ya, mariposa. Nah seperti itu dulu waktu kecil tuh sukanya tipe-tipe Barbie kayak gitu. Bahkan itu kayaknya masih nonton sampai SMA, masih suka nonton kayak gitu. Jadi nggak tahu, nggak expect kalau Barbie the Movie itu bukan Barbie Rapunzel yang aku suka dulu. Jadi kemarin cuma nonton aja karena pengen tahu apa sebenarnya yang ingin disampaikan dari film Barbie itu. Dan ternyata jadi filmnya tuh ya pertama kali masuk kayak gitu itu benar-benar disuguhkan langsung suasananya bright banget kayak gitu. Dan di sini tuh filmnya kan untuk 13 tahun ke atas ya, tapi kalau menurut Bunda Mi jangan bawa anak meskipun di atas usianya masih remaja, 15 tahun pun nggak usah deh kayaknya. Soalnya ini menurut Bunda Mi tuh filmnya berat banget gitu ya. Jadi ceritanya memang warna-warni tuh sangat colorful, terus banyak banget elemen-elemen pink kayak gitu. Tapi memang siap-siap banget untuk dipertontonkan aurat gitu di mana-mana, terutama aurat perempuan kayak gitu ya, di area dada, kayak gitu, area paha kayak gitu ya. Terus ceritanya sebenarnya simple banget di mana Barbie tuh kayak dia punya dunianya sendiri, Barbie Land kayak gitu ya, dan di situ tuh dunianya sempurna banget di mana Barbie tuh bisa menjadi apa yang dia mau, banyak banget profesinya, dan di situ semua wanita itu namanya Barbie, semua perempuan itu namanya Barbie. Terus di situ juga ada peran pendukungnya itu Ken. Ken itu kayak cuman supporter doang. Kalau di situ nggak diceritain sebagai pasangan ya, tapi lebih ke katanya temen gitu ya kalau di situ. Meskipun si Ken-nya itu apa namanya punya obsesi berlebih gitu ya sama Barbie-nya. Terus kemudian tiba-tiba terjadi suatu hal di mana Barbie itu Barbie yang apa namanya stereotipnya cantik, tinggi gitu ya, terus kulitnya porselen gitu. Terus tiba-tiba apa namanya kakinya tuh jadi flat, terus kemudian ada selulitnya. Nah dari situlah kemudian Barbie itu harus masuk, harus mendatangi ke dunia nyata, yaitu dunia kita kayak gitu. Dan ternyata dia tuh ditemenin lah sama si Ken itu. Dari di dunia nyata itu Barbie-nya shock karena ternyata kok nggak sama dengan yang ada di Barbie Land kayak gitu ya. Kalau Ken kaget, tapi kagetnya yang dia seneng, oh ternyata laki-laki bisa berkuasa ya, powerful gitu kan di dunia nyata tuh kayak gitu. Jadi di sini memang ngangkat banget kritik sosial banget yang terjadi di dunia sekarang kayak gitu, di mana apa namanya manpower tuh lebih apa ya, lebih berkuasa kayak gitu ya. Nah terus karena Barbie-nya shock itu, terus kemudian apa namanya dia akhirnya mau balik lagi lah kayak gitu, dan ternyata Barbie sama Ken datang ke dunia nyata itu membuat kegaduhan, nggak boleh kalau dari perusahaan mereka tuh gitu ya, bisa terjadi suatu hal yang suatu bencana lah mungkin lah kayak gitu. Terus akhirnya dari situlah mulai intriknya lah, simple gitu gimana caranya sebenarnya dia tuh pengen balik lagi seperti apa namanya seperti semula gitu ya, seperti kehidupan sempurnanya Barbie. Tapi pas udah dari dunia nyata balik lagi, Ken duluan tuh pas ke sana ternyata udah berubah. Ken merubah dunia Barbie itu menjadi dunia apa namanya patriarki yang dia dapat di dunia nyata itu kan aplikasikan tuh di apa namanya di Barbie Land kayak gitu. Barbie makin shock kok ternyata jadi pada lupa, jadi kayak amnesia gitu, semua semua para Barbie-nya itu, para perempuan-perempuan di sana tuh kok jadi malah melayani laki-laki di sana ya, seperti itu. Nah sebenarnya mungkin
terkesan simple ya, filmnya bright, beberapa orang juga mungkin akan rasanya, "Ah, ini santai," beberapa ada yang lucu, ketawa-ketawa, segala macam. Tapi, kalau yang Bunda Mi shock banget sebenarnya, itu adalah ada beberapa hal yang mengagetkan sebenarnya di film Barbie ini. Kaget nggak kaget juga, karena emang pasti tahu lah, pasti expect kalau ini tuh nggak mungkin film kayak gini nggak ada tujuannya gitu loh ya kan, nggak mungkin nggak ada hidden hidden agenda, hidden message kayak gitu, dan ternyata film yang sangat bright itu sangat dark banget message-nya ya. Jadi di situ memang mungkin, beberapa orang akan mengagumi kritik sosial yang diangkat di film Barbie ini terkait tentang feminisme, patriarki, bagaimana, apa namanya, kesetaraan gender segala macam. Tapi yang sangat disayangkan sekali memang value-nya itu solusi dari, apa namanya, isu sosial yang diangkat oleh Barbie ini tuh, itu tuh itu tuh bermuara pada satu, yaitu, diversity, pluralisme, dan juga LGBT ya. Jadi di situ tuh jelas banget Barbie sama Ken itu nyebut sendiri, bahkan di situ disebutin kalau dia itu, apa namanya, mereka itu Barbie itu nggak punya, kelamin, Ken juga nggak punya kelamin kayak gitu. Dan di situ tuh menurut Bunda itu tuh kayak sebagai icon di mana fitrahnya laki-laki dan perempuan itu yang tidak sesuai, di mana Ken di situ tidak memerankan sebagai laki-laki yang seharusnya, yang semestinya menjadi leader, pemimpin yang perlu capable, terus kemudian juga bisa treatment apa namanya, wanita dengan baik, perempuan dengan baik kayak gitu ya, seperti yang Islam rahmatan lil alamin ajarkan kalau kita paham ya. Nah, apa namanya, di sana malah kayak gitu kan, itu di saat, Barbie Barbie berkuasa mendominasi di Barbie Land kayak gitu, itu cenderung malah kayak cupu banget, kayak seolah-olah ya, apa namanya, dia ada karena Barbie ada kayak gitu ya. Nah, terus pas saat dia pun berubah mengambil apa namanya, dia mengambil value patriarkinya terus dimasukin ke Barbie Land pun dia menjadi sosok yang arogan, sombong, kasar, terus bahkan menjadikan wanita para Barbie itu sebagai objek kayak gitu. Jadi ini tuh ketidakmampuan laki-laki gitu ya, Ken itu merepresentasikan laki-laki yang tidak capable menjadi seorang pemimpin, berperan sebagai semestinya laki-laki yang sudah Allah takdirkan sebagai seorang laki-laki yang memiliki keistimewaan tersendiri kayak gitu. Nah, ada part yang emosional banget di film Barbie itu ketika Gloria atau ibunya Sasha di situ, yang dia tuh adalah berperan sebagai manusia yang memang dari dunia nyata, terus kemudian harus ngebantu Barbie ke Barbie Land kayak gitu. Dimana di waktu itu monolog terus dia menceritakan tentang bagaimana kesulitan, terus tantangan, terus juga hambatan yang diterima oleh wanita gitu, baik itu sebagai ibu dan juga yang nggak jadi sebagai ibu gitu ya, yang dimana itu tuntutan masyarakat untuk membuat wanita itu kayak harus sempurna banget untuk menjalani perannya, baik itu sebagai ibu, baik itu yang belum menikah, baik itu juga yang apa namanya, yang bekerja kayak gitu ya. Dan di situ part emosional banget, wajar kalau misalkan banyak banget yang nangis di part itu kayak gitu, karena memang itu tuh mewakili dan merepresentasikan bagaimana perasaan banyak perempuan kayak gitu yang memang seolah-olah tertindas dari ketidakmampuan society, masyarakat kita dalam menghargai wanita, menghargai perempuan kayak gitu. Jadi di situ part yang emosional banget tuh, banyak banget yang nangis di situ. Di situ juga jadi pembuktian bahwa ketika perempuan keluar dari fitrahnya, yang memang seharusnya menjadi seorang perempuan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keistimewaannya masing-masing, dan bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi dan sangat mengistimewakan perempuan kayak gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya nggak akan terjadi kayak gitu. Jadi itu tadi Barbie sama Ken itu yang nggak punya kelamin itu merepresentasikan ketika perempuan dan laki-laki keluar dari fitrah masing-masingnya, itu adalah awal dari kekacauan dunia kayak gitu. Dan di sana di film Barbie itu banyak banget agenda LGBT-nya jelas banget ya. Itu dari mulai tokoh-tokohnya, dari mulai di situ ada pemimpin perusahaannya yang terlihat memang sangat apa namanya, tidak normal kayak gitu ya, gay kayak gitu. Terus pas di ujungnya pun beberapa kata-kata yang dilontarkan itu seolah bijak banget, tapi itu tuh punya pesan tersirat yang mendalam banget terkait penyimpangan value. Jadi
apalagi pas di akhir, di ujung cerita, Barbie-nya datang ke dunia nyata ke dokter Objin. Ya, jadi seolah-olah mau operasi kelamin. Kayak karena kan dia nggak punya kelamin tuh kayak gitu. Jadi itu juga banyak banget sebenarnya pesan-pesan yang hidden message yang cukup gelap banget di film itu. Jadi kalau Bunda Mi tidak merekomendasikan sama sekali filmnya untuk ditonton sama anak-anak terutama. Bagi anak di situ meskipun 13 plus nggak cocok untuk anak-anak usia 13 plus pun karena apa namanya selain di situ auratnya terlihat gitu ya, terlihat ini banget meskipun di situ tidak ada adegan ciuman segala macam tapi banyak sekali hal-hal yang nggak baik lah untuk anak-anak nonton kayak gitu ya. Meskipun kayak kita kalau misalkan kita sendiri sebagai orang tua terus pengen have fun gitu terus nonton pun kayaknya nggak terlalu perlu juga kecuali kalau misalkan teman-teman mau tahu banget mau mengcounter isu yang atau agenda yang memang dibawa oleh film Barbie itu boleh untuk dijadikan sebagai referensi karena mereka marketingnya tuh gila-gilaan banget ya dan luar biasa banget itu patut diacungi jempol banget marketingnya luar biasa banget sampai bisa masif banget kayak gitu ya meskipun memang brand Barbie itu sendiri sudah cukup populer dari dulu waktu kecil tapi yang sekarang isunya luar biasa banget bukan hanya sekedar feminisme, patriarki, terus kritik sosial antara peran laki-laki dan perempuan yang dianggap terjadi diskriminasi. Selain itu pun yang paling kental banget tuh adalah mereka mengarahkan bahwa LGBT itu sebagai salah satu jalan keluar, diversity, LGBT, pluralisme itu sebagai salah satu jalan keluar, bahkan sampai ke ada tentang pedofilia juga gitu ya. Halus banget kayak gitu ya. Mungkin segitu aja dari Bunda Mi, maka dari itu kenapa Sakinah membuat buku. Nah ini, sebenarnya ini Bunda Mi udah buat buku ini dari tahun lalu. Kenapa laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi buku ini tuh tentang apa? Buku ini tuh pengen ngejelasin sama anak-anak balita tentang gimana sih adanya janin laki-laki, gimana sih adanya janin perempuan, apa bedanya. Karena pasti anak-anak tuh akan nanya, selain dia nanya dari mana aku lahir, gimana adik bayi bisa lahir. Mereka juga pasti nanya, kenapa sih aku terlahirnya sebagai laki-laki bun, gak perempuan? Kenapa sih dia terlahir sebagai perempuan, gak laki-laki? Begitu sebaliknya, kenapa ayah itu terlahir sebagai laki-laki, bukan perempuan? Atau bunda juga terlahirnya sebagai perempuan, bukan laki-laki? Kayak gitu. Nah jadi kita ngejelasin dari sini dari segi sisi ilmiahnya. Di sini jelasin tentang ada sedikit preview tentang biologi reproduksinya di sini ya. Bagaimana adanya janin laki-laki dan juga janin perempuan dan yang utamanya banget adalah di sini pesannya adalah ngasih tahu sama anak tentang konsep peran fitrah laki-laki dan perempuan yang berbeda dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak bisa memahami takdir terbaik Allah, terlahir sebagai laki-laki istimewa, terlahir sebagai perempuan pun istimewa. Dan keduanya sama-sama punya keistimewaan peran yang kalau misalkan kita bisa memenuhi setiap peran yang sudah Allah titipkan tersebut, semoga bisa menghantarkan kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghantarkan kepada jannahnya berkumpul di jannah sekeluarga. Jadi, pesan buku Kenapa Laki-laki dan Perempuan Berbeda ini ke seluruh Sakinah Seller, Sakinah Army, dan Sakinah Rangers, jangan lupa karena masih best price banget, insya Allah ayah bunda ini akan membantu ayah bunda untuk mencegah penyimpangan value yang saat ini marak terjadi dari mulai isu kesetaraan gender, patriarki, feminisme, LGBT, pedofilia bahkan kayak gitu ya yang saat ini marak banget tersusupi kepada banyak-banyak konten media, konten video, konten edukasi anak-anak kita ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.